Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk yang beragama lain. Salam jumpa lagi lewat udara di era pandemi ini. Untuk kali ini saya akan menerangkan materi pembelajaran sosiologi kelas 11 KD 3.3, yaitu perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati perbedaan sosial di lingkungan sekitar, peserta didik mampu menghasilkan perbedaan sosial secara vertikal dan horizontal dalam masyarakat. Yang kedua, setelah menganalisis artikel dari surat kabar atau internet, peserta didik mampu mengembangkan prinsip kesetaraan dalam menyikapi berbagai perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Yang pertama yaitu perbedaan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Dalam masyarakat terdapat perbedaan individu dan kelompok yang memiliki beragam perbedaan. Perbedaan tersebut bersifat horizontal dan vertikal. Perbedaan tersebut perlu disikapi dengan sikap saling bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa individu atau kelompok terkadang mementingkan diri sendiri atau golongan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya partikularisme atau suatu sistem yang didasari oleh kepentingan individu di atas kepentingan kelompok, baik politik, ekonomi, dan budaya. Perbedaan sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama diferensiasi sosial, yang kedua stratifikasi sosial. Untuk kali ini yang kita bahas yaitu diferensiasi sosial. Sedangkan untuk stratifikasi sosial itu lain kali akan kita bahas. Oke, kita lanjut. Coba amati masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda. Anda akan menemukan realitas sosial adanya keberagaman perbedaan sosial seperti agama, suku, usia, jenis kelamin, dan tingkat ekonomi. Perbedaan tersebut perlu disikapi dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Perbedaan sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, bersifat horizontal atau diferensiasi dan bersifat vertikal atau stratifikasi. Oke, lanjut. Diferensiasi sosial. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial? Coba, ada yang tahu? Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial merupakan klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara horizontal atau mendatar atau sewajarnya atau sejajarnya. Atau bisa dikatakan dengan definisi yang lain, apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial yaitu pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara horizontal atau mendatar atau sejajar. Lanjut. Macam diferensiasi sosial itu ada 5. Yang pertama yaitu ras, yang kedua agama, yang ketiga mata pencarian, yang keempat jenis kelamin dan gender, yang kelima suku bangsa. Yang pertama kita bahas yaitu diferensiasi berdasarkan ras. Ras merupakan kelompok atau pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik. Sedangkan ciri fisik tiap-tiap ras itu mempunyai ciri-ciri fisik sendiri, ya. Mengapa keberagaman ras dikategorikan sebagai diferensiasi sosial? Kan ada ras kulit hitam, kulit kuning, putih, dan lain-lain.
Mungkin nanti kalian bisa mencari di sumber lain, di Google atau mungkin di BSE, kalian bisa mencari macam-macam ras. Oke, kita lanjut. Diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 1340 suku bangsa dan semuanya memiliki ciri khas masing-masing. Berdasarkan gambar, tahukah Anda rumah adat tersebut berasal dari suku mana? Coba tebak, ini kira-kira dari mana dan ini dari mana. Saya kira kalian sudah tahu ya. Oke, kita lanjut. Diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Secara kodrati, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menempatkan salah satu pihak lebih unggul karena saling melengkapi. Dilihat secara gender, laki-laki dan perempuan dapat menjalankan peran atau status yang sama sehingga kedudukan antara laki-laki dan perempuan sederajat. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Oke, kita lanjut. Diferensiasi berdasarkan mata pencarian. Apabila dicermati, masyarakat di sekitar kita memiliki keberagaman profesi atau mata pencarian seperti yang tampak pada gambar. Nah, ini kira-kira gambar apa? Yang ini, kemudian yang ini dan ini. Saya kira kalian sudah bisa menebak ini kira-kira mata pencariannya sebagai apa. Ini juga, ini kalian nanti bisa melihatnya atau kalian pelajari lebih lanjut. Lanjut. Tiap-tiap mata pencarian bersifat setara antara satu mata pencarian dan mata pencarian lainnya, tidak dapat dibandingkan untuk menentukan baik atau buruk suatu pekerjaan. Jadi ini ada petani, kemudian ini mungkin guru, ada siswanya, ini mungkin sopir, ada kondektur, ada kernet, ini pekerja bangunan, ada mandor, ada kuli. Itu contoh ya. Untuk contoh yang lain saya kira kalian juga bisa mencari contoh-contoh yang lain. Kita lanjut. Diferensiasi berdasarkan agama. Meskipun setiap agama dan kepercayaan memiliki perbedaan seperti konsep keimanan, sistem peribadatan, upacara keagamaan, hingga kitab suci yang dijadikan sumber ajaran, kedudukan tiap-tiap agama bersifat sederajat. Oke, ini ada gambar masjid, gereja, dan lain-lain. Oke, saya kira dari materi yang sebelum ini mungkin kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi dari berbagai sumber yang tersedia, mungkin di buku BSE atau di Google kalian, atau mungkin di buku sumber-sumber yang lain. Untuk berikutnya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas mandiri, yaitu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan diferensiasi. Yang kedua, menurut A.L. Kroeber, ras dibedakan menjadi beberapa ras. Sebutkan satu persatu dan apa saja ciri-cirinya dari masing-masing ras tersebut. Mengapa keberagaman ras dikategorikan sebagai diferensiasi sosial? Yang keempat, jelaskan perbedaan antara ras dan etnis atau suku bangsa. Yang kelima, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman budaya yang berpotensi menimbulkan etnosentrisme. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah paham tersebut? Jelaskan pendapat Anda. Oke, saya kira cukup sekian. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.